setelah ini akan ada lanjutan kembali gitu ya dari paslon lain. Dan kebetulan di sini paslon 03 yang dimana paslon 03 ini adalah Bapak Pramono Anung Rano Karno namun diwakili oleh Bang Ciko Hakim. Maka dari itu untuk Bang Ciko Hakim dipersilakan untuk naik ke atas panggung bersama dengan juga Pak Sekum Irfan Syauqi. Dipersilakan. Baik, mohon ditunggu. Sedang persiapan sepertinya. Dan mungkin saya ingati kembali bagi teman-teman mungkin yang lapar dan juga haus, kita ada snack di belakang. Jadi bisa sambil menunggu, kita sambil makan juga snacknya. Oke, selamat datang Bang Ciko Hakim. Langsung dipersilakan maju ke atas panggung. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Ciko Hakim, juru bicara Pram Rano, dan juru bicara Mas Ganjar Pranowo. Siap, terima kasih Mesty Ardan selaku MC, saya ambil alih. Ya. Ya. Saya sudah sediakan kursi juga, berhubung sekarang lagi zamannya rebutan kursi, langsung saya sediakan kursi Mas Ciko Hakim. Mas Ciko Hakim, apa kabar Mas Ciko Hakim? Terima kasih sudah thank you. berkenan hadir. Saya kalau bicara sama jubir rasanya akan lebih santai, banyak yang bisa diobrolin. Tapi izin mungkin kita dapat durasi 2 jam, sejam. Walaupun secara 8 jam juga oke. Waduh. Ini suaranya agak gema ya, kedengeran nggak? Kedengeran ya? Suaranya agak gema ya. Gema yang punya gue ya? Boleh pakai mic merah mungkin ya? Izin tukeran dulu. Kurang enak. Ngeri-ngeri sedap nih barang yang merah soalnya Pak. Tes. Ya, kayaknya lebih enak ini. Izin Mas Ciko, memang pada dasarnya kami juga berusaha mengundang Mas Pram dan Bang Dul, namun ternyata juga ada telat konfirmasi. Namun dengan begitu Mas Pramono Anung juga memberikan apresiasinya melalui video rekaman yang telah disampaikan melalui tim panitia. Mungkin tim panitia bisa izin memutar sambutan dari Mas Pramono Anung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramono Anung. Ya, suaranya belum terdengar ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramono Anung mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus baru Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Jakarta Selatan dan suksesnya acara Syariah Hero pada 10 November 2024 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan. Kepada pengurus MES Jaksel, selamat bekerja dan terus berkontribusi dalam memajukan ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aplaus untuk Mas Pram yang sedang turun dapil ya, kabarnya ya Mas Iko ya. Di Kepulauan Seribu katanya ya, atau kemana? Kurang tahu persisnya. Kurang tahu persisnya. Ya. Juru bicara soalnya, sibuk-sibuknya sama nih. Ininya jadwalnya ada di iya, handphone. benar. Ini izin saya juga harus menyapa teman-teman yang mungkin sedang menyaksikan live streaming. Yes. Di Ada live sore streaming. Ada live streaming dong, jadi Keren. ngeri-ngeri sedap nih. Iya, Izin juga ya kalau juru bicara pasti sangat aman lah untuk menyampaikan statement-statementnya. Tapi di satu sisi juga akan menjadi saksi, rekaman merupakan sebagai komitmen dari apa yang disampaikan Mas Ciko Hakim selaku juru bicara seharusnya menjadi representatif dan perwakilan dan perpanjangan lidah dari Mas Pram dan Bang Dul. Nah, bicara mengenai ekonomi syariah memang secara timeline minggu lalu saya kebetulan berada dalam satu acara yang sama Mas Ciko bersama dengan Mas Pram dan oleh karena itu waktu itu saya langsung menyatakan saja dan mempertanyakan mengenai visi maupun misinya untuk ekonomi syariah yang belum disinggung secara jelas ataupun sama sekali dalam dokumen visi misi yang bisa kami akses.
Nah, menurut Mas Ciko sebagai Ordal, kira-kira sejauh mana nih pembahasan dari industri ekonomi syariah dalam ranah yang mungkin sudah dibahas oleh Mas Pram Bangdul beserta tim? Silakan Mas. Boleh ya aku kasih paparan sambil berdiri, boleh nggak? Boleh dong, Boleh ya, ayo berdiri kasih. ya. Biar Ini lebih semangat ya. boleh, benar. Biar lebih semangat, tepuk tangan untuk Mas Ciko Hakim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini muda-muda semua. Kayaknya seumur nama gue nih. Alhamdulillah. Walaupun tadi ada yang nyapa, Mas aku temennya Syalima, katanya siapa tuh temennya Syalima, itu ada temennya anak gue gitu. Anak saya yang paling besar udah 26 tahun, udah nikah. Jadi ini kayaknya di sini ada juga yang seumur-umur itu ya. Gitu. Pastinya ada kayaknya. Jadi alhamdulillah senang banget lihat anak-anak muda yang aktif berorganisasi hadir di sini. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari masyarakat ekonomi syariah yang sudah mengundang Mas Pram dan atau Bang Dul sebenarnya ya. Nah, saya juga hadir di sini. Pertama ingin menyampaikan permohonan maaf dari Mas Pram dan juga Bang Dul yang hari ini berhalangan untuk bersama-sama kita di sini. Kalau Mas Pram memang jadwalnya padat dan Bang Dul agak kurang sehat sehingga jadwalnya dikurangi, artinya harus diisi juga oleh Mas Pram termasuk oleh saya. Jadi pada hari ini saya mewakili beliau-beliau ini di 3 tempat. Tadi pagi di Cilandak, hari ini di sini, jam ini di sini. Setelah ini saya harus ke Lebak Bulus lagi, nggak lama lagi. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam topik pembicaraan. Kalau kita bicara soal ekonomi syariah, kita bicara soal soul-nya, soal jiwanya tentang syariah itu apa. Ya, saya dan tentunya kami termasuk Mas Pram dan Bang Dul tentunya sangat mendukung apa-apa yang terkait dengan ekonomi syariah. Tapi kan kadang-kadang, mohon maaf nih, saya sebagai orang Islam, Mas Pram dan Bang Dul juga sebagai orang Muslim, kadang-kadang kita sering terjebak oleh pakaian-pakaian dalam tanda kutip, ya kan? Kita bilang syariah, tapi tetap kita bermain-main dengan timbangan. Setuju nggak? Iya kan? Kita bilang bank syariah, tetapi yang naruh uang di bank syariah adalah aplikasi judi online. Udah baca belum beritanya? Waduh, baca kan? Waduh, Ya. waduh. Nah, ini jujur aja. Jadi kadang-kadang kita bermain dengan merek-merek aja, tapi jiwanya nggak di situ. Sama dengan perilaku kita sehari-hari kadang-kadang. Kita berpakaian syar'i, mohon maaf, tapi kerjaannya gibah. Masih ada nggak yang gitu? Ada kan? Ada. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat umat kita secara keseluruhan itu belum bisa maju semaju-majunya sesuai dengan potensi yang sebenarnya bisa kita raih. Kita harus melihat ke dalam kadang-kadang. Nah, termasuk dengan kita bicara soal ekonomi syariah yang kita lebih senang menyebutnya ekonomi yang berkeadilan. Artinya apa sih? Yang syar'i itu kan artinya yang adil. Yang syar'i itu artinya tentunya hal-hal yang basic seperti halal dan haram kita udah harus tahu itu, ya kan? Tapi yang lebih mendalam lagi soal itu. Ketika kita berdagang kita nggak bermain-main dengan timbangan, ya kan? Ketika kita melakukan jual beli, kita nggak menipu, bukan hanya terkait dengan berat dari apa yang kita jual. Banyak sekarang hal-hal yang sifatnya menjauh dari ekonomi syariah, ya, itu menjadi ajang masuknya penipuan-penipuan tersebut. Kalau kita mau melihat dari zaman dulunya ekonomi syariah itu kan gini, kalau lo berjualan, barang lo itu harus kelihatan, ya kan? Barang lo itu bahkan harus bisa dipegang, benar nggak? Setuju. Nah, ketika kita mulai menjauh dari cara-cara itu, akhirnya muncul Bitcoin, ya, muncul kita beli barang yang nggak ada wujudnya, yang kita dengar cuma ceritanya, benar nggak? Dan orang bisa menjadi kaya dari situ, tetapi kemudian kita tahu pada akhirnya sampai ke dari titik dan mereka akhirnya runtuh semuanya. Dan ini terjadi di dunia, ya. Dan itu yang harus kita hindari. Ini kalau kita bicara secara global, ini kritik ke dalam.
kritik ke dalam kita sebagai umat, ya kan? Kita jangan juga hanya puas dengan label-label tertentu tanpa kita menjiwai apa itu ekonomi syariah dan kita kembalikan lagi deh ke bahasa kita, bahasa ibu kita, bahasa Indonesia, ekonomi yang berkeadilan tadi. Nah, Jakarta ini, Mas Pram selalu mengingatkan bahwa disparitas antara si kaya dan si miskin itu jurangnya paling besar dibandingkan daerah-daerah lain. Bayangkan, di Jakarta ini yang punya duit triliunan, sosok-sosok yang punya uang triliunan tuh ada mungkin lebih dari 100 orang yang tinggal di Jakarta. Lebih dari 100 orang ya? Yakin saya. Berarti 100 naga ya? Tadi hari ini aja yang datang ada punya triliunan, ya kan? Ya karena di flyer. Benar nggak? Ada kan? Ya, di flyer. Iya, jadi banyak yang punya triliunan. Tapi banyak juga, bahkan lebih banyak yang sehari-harinya belum tentu bisa makan. Mau nangis nggak lo dengernya? Sedih nggak? Ada warga di Tanah Abang, di Tanah Tinggi, tinggal di rumah 12 orang, nggak bisa tidur dalam waktu yang bersamaan sehingga tidurnya harus shift-shiftan. 2 orang. Karena apa? Rumahnya terlalu kecil. Ya, nggak ada kakus, nggak terpapar matahari. Banyak lansia yang hidup di Cengkareng, Kalideres, di rumah yang nggak terpapar matahari tanpa kakus, hidup sebatang kara, rumahnya mohon maaf nih, bau ompol, bau air besar, karena mereka nggak bisa ngurus dirinya sendiri. Sudah adilkah Jakarta, ya kan? Jadi kalau kita nggak tahu permasalahan Jakarta, ini yang selalu dikatakan oleh Mas Pram dan Bang Dul, kita nggak bisa akan mungkin memberikan solusi untuk keluar dari permasalahan itu. Setuju nggak? Setuju. Ini bukan kampanye ya, tapi pastinya kan saya juru bicara kampanye, jadi mau nggak mau saya harus menyampaikan dan kita juga harus mulai berpikir bahwa siapa sih yang bisa memimpin dan membawa sehingga Jakarta ini keluar dari tadi disparitas yang begitu jauh antara si kaya dan si miskin. Ada yang uangnya triliunan, tapi ada juga yang satu rumah 12 orang nggak bisa tidur bersamaan karena terlalu sempit, nggak bisa makan. Makannya telur 1 dibagi 3 orang, bahkan lebih gitu. Dan hidup dari bansos ke bansos. Orang yang harus tahu Jakarta. Nah, Mas Pram dan Bang Dul ini alhamdulillah udah lama tinggal di Jakarta dan tahu permasalahan Jakarta. Tapi kalau kita bicara tadi ya, itu bicara kenyataan yang kita lihat bahwa ada orang miskin di sana, ada orang miskin di sini, ada orang kayanya luar biasa di sana dan di sini. Bahkan di pinggir-pinggir daerah sini kan daerah perumahan yang harganya nggak cukup 50 miliar satu rumah nih. Saya tahu betul. Ya kan? 50. Paling murah 50 miliar lah di sini satu rumah nih, daerah sini. Tapi di belakang-belakangnya deket-deket sini ya nggak jauh 200 meter dari sini ada yang orang yang tadi saya katakan susah dapat kerja, susah dapat makan, jangankan ngomongin pulsa, makan aja susah. Nah, ini bagaimana sih caranya? Totalnya kalau di data ada 500.000 atau setengah juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di kota kita ini. Dan itu hidup di dekat-dekat daerah perumahan yang mewah seperti Pondok Indah, Kebayoran Baru, Menteng. Di balik-balik itu ada kota-kota perkampungan di dalam kota ya, yang hidup di bantaran-bantaran sungai. Yang selama ini terpinggirkan karena mohon maaf, mungkin bukan niatan dari pemimpinnya, tapi juga banyak pemimpin yang punya niat baik, cuman mungkin masa jabatannya nggak cukup sehingga niat baiknya nggak bisa secara komprehensif dia wujudkan menjadi solusi. Nah, makanya dari itu Mas Pram dan Bang Dul ketika bicara soal visi misi menuju kota global, Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional, hanya dibandingkan paslon lain hanya Mas Pram dan Bang Dul yang ingin membangun mulai dari bawah. Kenapa? Kita nggak mungkin jadi kota global yang keren kalau masih ada masyarakat miskin yang seperti tadi saya katakan.
ya kan? Ya. Nah, artinya apa? Nah, gimana cara mewujudkannya nih? Mungkin visi misi yang dituangkan oleh Mas Pram itu nggak sempurna. Tadi, Ya. mungkin juga nggak sering menggunakan kata-kata syariah itu. Betul. Tapi kan saya harus kembalikan lagi bahwa syariah itu prinsipnya apa sih? Berkeadilan. Syariah itu prinsipnya apa sih? Mengangkat harkat martabat mereka yang masih tertinggal untuk bisa hidup setara seperti dengan masyarakat lain yang sudah mapan. Nah, inilah yang diperjuangkan oleh Mas Pram. Satu, terkait 500.000 warga miskin yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Apa problemnya? Problemnya berbeda-beda. Ada yang tidak dapat kerjaan yang layak atau dengan upah UMR. Gimana? Kenapa bisa nggak dapat kerjaan layak dengan upah UMR? Mungkin karena pendidikannya kurang. Oke, Mas Pram dan Bang Dul kemudian mengatakan pendidikan harus gratis dari SD, SMP, SMA, bahkan yang berprestasi mendapat KJMU, yang kartu mahasiswa itu. Jadi KJP, kartu mahasiswa gratis, bukan hanya sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta. Itu satu. Ya. Kalau permasalahannya adalah pendidikan. Tapi kadang-kadang masalahnya juga bukan pendidikan. Banyak juga kita tahu S1, S2 nggak dapat kerjaan. Karena lapangan pekerjaannya kurang. Atau lapangan pekerjaan itu telah tergantikan oleh otomasi atau era 4.0 inilah, ya kan? Internet of Things gitu. Ya, IoT. Ya, jadi ini juga harus kita pikirin. Lapangan pekerjaan itu hilang. Seperti siapa? Saudara-saudara kita yang berjualan di Tanah Abang. Mereka selama ini dulu-dulu menjadi raja karena kan itu pusat grosir. Ya. Tapi sekarang kalah dengan yang namanya orang-orang yang berjualan melalui online. Topet, Shopee dan lain-lain. Nah, ini juga harus dipikirin. Jadi problemnya itu kadang-kadang orang bilang, oh nggak ada lapangan kerjaan. Tapi lapangan pekerjaan untuk siapa? Dan problemnya apa nggak dapat? Ya. Tadi kan saya udah jawab yang satu ya. Kalau soal pendidikan, ya udah kita gratisin supaya orang bisa sekolah tinggi. Nah, yang kedua tadinya emang punya usaha, tapi usahanya bangkrut. Contohnya siapa? Tanah Abang. Makanya Mas Pram dan Bang Dul udah ke sana dan udah berdiskusi, berdialog dengan warga, melihat kira-kira apa sih yang menjadi permasalahan. Oh, memang masalahnya adalah tempat ini harus dibikin rame. Artinya apa? Rame itu kan kadang-kadang orang bisa datang bukan hanya untuk berbelanja, tapi harus dibikin festival. Kenapa yang namanya Bangkok, yang namanya Singapura, Malaysia tetap rame kok pasar-pasar grosirnya? Artinya apa? Dibikin suatu wisata ketika orang datang ke sana. Nah, itulah harus dipikirkan. Mas Pram udah berkomunikasi dengan teman-teman di Tanah Abang, dengan komunitas pedagang di sana. Gimana caranya? Nanti tiap berapa bulan sekali harus ada festival di sini. Sehingga bisa mendatangkan turis, walaupun itu lokal maupun domestik dan luar negeri. Menjadikan itu seperti di Bangkok. Orang Indonesia pergi jalan-jalan ke Bangkok. Nongkrong di pusat grosir dan lain-lain. Nah, ini juga harus dipikirin. Dan bahkan juga masih banyak kok orang tua kita yang kalau belanja itu tadi berpikir dengan prinsip-prinsip syar'i. Ya, harus ada. Gue mau lihat barangnya, sama gue mau pegang barangnya, ya kan? Ya. Nah, jadilah tetap Tanah Abang ini bisa jadi showroomnya, walaupun pada prakteknya dia juga bisa berjualan online. Tentunya dengan apa? Dengan dilatih terkait dengan pelatihan digital tadi. Tapi tetap harus showroom itu harus ada untuk orang-orang yang ingin berbelanja untuk melihat barang dan memegang barang sebelum membeli. Ya. Gitu loh. Nah, permasalahan lagi terkait lapangan kerja. Tadi saya udah bilang soal pendidikan. Saya udah bilang juga soal hal-hal yang terkait dia tadinya memang punya usaha tapi kemudian tutup karena persaingan tadi akibat dari kemajuan zaman. Ya kan, dia nggak cepat bisa migrasi ke online atau digitalisasi usahanya. Yang ketiga, banyak juga yang udah keburu telat sekolah. Banyak kan kita lihat tetangga-tetangga kita yang umurnya udah 30-an,
cuma lulusan SD. Nah buat mereka gimana? Nah bisa, caranya apa? Mas Pram dan Bang Dul menjanjikan untuk pekerjaan-pekerjaan di bawah pemerintah provinsi, seperti salah satu contohnya pasukan oranye misalnya, yang kerjanya membersihkan sampah, yang membersihkan jalan-jalan, yang mengeruk got dan lain-lain, yang gajinya 5 juta loh UMR itu, khusus untuk pekerjaan-pekerjaan seperti itu di lingkup pemerintahan provinsi tidak diperlukan ijazah SMA, cukup ijazah SD. Bahkan kalau nggak sekolah, kalau bisa ngomong, bisa baca tulis seadanya, bisa diajarin, akan diterima untuk bekerja di lingkup pekerjaan yang tidak perlu skill yang berat-berat dan hanya melakukan pelatihan-pelatihan. Banyak lagi tadi, jadi udah 3 ya. Jadi kalau kita mau lihat permasalahan itu nggak bisa semua pukul rata. Ada yang ngejanjiin, oh 1 juta lapangan kerja apaan? Ya kan? Siapa yang dapat? Tadi harus tahu dulu masalahnya. Nah itu tadi. Nah ada lagi masalah teman-teman yang udah lulus S1, S2 masih juga nggak dapat kerja. Karena memang lapangan pekerjaan yang sekarang tersedia misalnya lagi lebih banyak yang terkait dengan digital misalnya, atau yang terkait dengan apa, ekonomi kreatif misalnya. Makanya akan diadakanlah pelatihan-pelatihan di balai-balai rakyat yang nanti akan juga dijanjikan dibangun oleh Mas Pram dan Bang Dul di setiap kecamatan. Nah pelatihan-pelatihan juga dilakukan di tempat-tempat umum seperti di GOR, RPtra dan lain-lain yang juga akan digelar oleh Mas Pram dan Bang Dul. Untuk apa? Untuk teman-teman yang tadi mungkin udah lulus kuliah bahkan sampai S2, tapi kok gue nggak dapet nih pekerjaan di sini, udah penuh nih sekarang, tapi yang lagi tren adalah terkait dengan ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Jadi pelatihan-pelatihan itu akan digelar supaya bisa menambah skill sehingga banyak pilihan lain untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau kita mau bicara soal itu yang akan dilakukan oleh Mas Pram dan Bang Dul salah satunya. Ya. Nah terkait yang lain, kalau kita mau bicara ekonomi yang berkeadilan, tentunya semuanya harus dibedah nih, panjang. Tapi mungkin saya cuma akan bicara terkait tadi soal lapangan pekerjaan, dan harus diingat permasalahan lapangan pekerjaan itu nggak sesimpel, oh kita butuh lapangan kerja. Karena tadi saya udah beberkan satu persatu. Ada yang menjadi masalah karena emang dia nggak sekolah, tapi kalau dia usia sekolah tentunya kita bikin sekolah gratis. Yang kedua tadi, ada yang memang udah berusaha tapi kemudian bangkrut karena ada migrasi ke ekonomi digital, ya kita bikin pelatihan dan kita ramaikan lagi pasar-pasar mereka dengan support dari Pemprov terkait dengan festival, pengadaan pesta rakyat dalam tanda kutip yang kemudian bisa mengundang turis domestik maupun luar negeri. Dan tadi yang saya sampaikan tadi, ya mudah-mudahan dengan waktu yang singkat, tapi kira-kira bisa dapet lah feel-nya bahwa bagi Mas Pram dan Bang Dul, ekonomi syariah itu bukan sekedar brand. Halal itu bukan sekedar stempel. Walaupun stempel itu perlu, walaupun brand itu perlu, ya, tetapi lebih ke jiwanya, lebih ke lifestyle-nya. Kayak kita nih, kita ngaku Islam, kita sholat, kita berpakaian syar'i, tapi apakah keseharian kita sudah menunjukkan ketika kita lihat orang miskin lalu kita menangis dan kita memberikan dia makan? Ketika kalian lihat saudara kita yang susah, lalu kita pun susah tidur juga memikirkan bagaimana supaya dia bisa hidup lebih senang lagi besok. Dan itu yang akan lebih dikedepankan oleh Mas Pram dan Bang Dul, untuk bisa bagaimana mengangkat harkat martabat kesejahteraan seluruh warga Jakarta, khususnya yang masih tertinggal, sehingga bisa hidup setara seperti kita-kita yang ada di dalam ruangan ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Memang secara prinsipnya saya juga sudah membaca, sangat berkorelasi dan sangat sesuai dengan prinsip syariah, dan sudah sangat terjelas secara branding acara kami, Mas Ciko, di mana Syariah Hero ini subtemanya adalah berjuang untuk ekonomi yang berkeadilan. Kenapa tidak kita angkat
dengan ekonomi yang syariah karena Jaksel ini secara konstelasinya itu sangat terbranding dengan sosok mudanya, Gen Z, milenial, dan pusat bukan hanya perekonomian dan bisnis tapi juga hiburan. Oleh karena itu secara branding acara kami Syariah Hero, kami namakan seperti itu dan secara logonya juga kami buat seperti ini. Mungkin bisa ditebak juga oleh Mas Ciko atau panelis siapa yang membuat logonya? Ya benar saya sendiri Mas Ciko. Jadi ya karena kebetulan saya ada basic seni sedikit. Kayak logo supermarket. Tapi belum paten ya, belum ada patennya gitu. Kayak logo supermarket, supermarket apa tuh? Mungkin nanti kita jadikan sponsor ya di acara yang mendatang. Ya. Terima kasih untuk penyampaian pemaparan yang sangat komprehensif. Namun kami juga harus mengetahui sebagaimana ini live streaming saya ulang kembali dan menjadi saksi apabila Mas Pram Bang Dul juga insya Allah mungkin terpilih yang secara survei, ya kita bicara data apa adanya ya yang memang terus meningkat jadi mungkin hilalnya sudah semakin jelas Mas Ciko ya menghitung hari, amin ya. Dan apakah semacam perkumpulan seperti MES ini dan mungkin perkumpulan ekonomi yang berbasis syariah ataupun berkeadilan lainnya bisa menjadi agen yang siap untuk bisa kita sama-sama mungkin tekan kontrak atau MOU apabila nanti seumpamanya Mas Pram Bang Dul terpilih. Karena ya kami juga bisa curhat sedikit lah. MES Jaksel ini apalagi kami baru dilantik per hari ini dan secara periode kepengurusan sama-sama 5 tahun jadi sama-sama beriringan dengan periode gubernur dan wakil gubernur apabila nanti terpilih. Dan oleh karena itu saya secara prinsipnya MES Jaksel perlu quote on quote mainan lah gitu. Jadi kita harus perlu adanya sebuah masuk gak itu barang? Ini ketum MES DKJ ketawa-ketawa aja nih. Gue mewakili lu Tum sebenarnya Tum ya. Gitu. Dia bisik-bisik. Jadi gini deh, langsung gue cut aja dulu. Iya, jadi nanti saya akan mengusulkan ke Mas Pram dan insya Allah pasti akan disetujui ya. Amin. Ini Ya, satu dulu nih yang gue janjiin ke MES ya. Apalagi gue anak Jaksel juga. Masuk. Jadi gue punya kepentingan. Oke, punya Dan kepentingan. gue lebih Jaksel dari lo, gue 51 tahun tinggal di Jaksel. Lo baru berapa tahun lo tinggal di Jaksel ya kan? Berarti jadi Dewan Pembina MES Jaksel. Masih ada tempat. Gue bisa janjikan gini, tadi yang gue katakan Mas Pram dan Bang Dul itu kan setiap 3 bulan sekali akan mengadakan job fair. Job ya fair, kan? Di kecamatan-kecamatan. Khusus yang untuk Jakarta Selatan kita pasti akan gue usulin penyelenggara job fair itu, penyortir usaha-usaha yang akan ditampilkan dalam job fair itu termasuk siapapun yang tadi mendaftar untuk ikut dalam job fair itu semoga bisa diberikan kepada MES masyarakat. Luar biasa, tepuk tangan Jakarta. ini. Tapi itu akan gue sampein gitu. Karena memang kalau gue lihat dari muka-mukanya sih muka-muka siap nih. Oh, Iya. siap. Ini sponsor-sponsornya Iya kan? ngeri-ngeri loh. Cuma kan kita nggak tahu juga bos ya kan. Ini kalau tukang olah kan mukanya bener semua kan. Hashtag masuk itu barang. Aduh, itu kayak gue. Kalau gitu kalau lagi pakai baju rapi gitu ya, Mas Ciko mau kemana? Mau bohongin orang gitu. Ini bercanda. Tapi ya kira-kira gitu. Tapi insya Allah akan gue sampein ke Mas Pram dan Bang Dul dan kita yakin Mas Pram tuh seneng banget dikelilingin sama anak muda. Nah, Mas Pram itu geng sepedanya aja, kan Mas Pram kira-kira 12 tahun lah lebih tua dari saya ya. Tapi teman-teman main sepedanya itu umuran gue semua. Oke. Jadi dia bermain sama teman-temannya itu mengelilingi diri yang jauh lebih muda. Dan sekarang lagi jalan-jalan ini kan dia selalu jalan sama Dila, putrinya, putri bungsunya yang juga dikelilingin oleh teman-temannya Dila juga. Artinya memang Mas Pram ini memahami betul dan mengetahui betul bahwa dunia ini adalah milik teman-teman sekalian. Anak-anak yang seumuran anak-anak saya juga, saya punya anak umur 26, 23, 22. Dunia itu udah milik kalian, bukan milik kita lagi. Kita hanya bisa meng-guidance mungkin, tapi tadi apa-apa yang terkait dengan digital ya kan, itu lebih tepat untuk diserahkan kepada teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan itu juga yang nanti akan dilakukan oleh Mas Pram dan Bang Dul kalau terpilih. Oke, amin. Tum Angga, Tum Ausi,
masuk tuh barang ya. Insya Allah terpilih nanti di 27 November. Kami sangat setuju dan tadi Mas Ciko menyampaikan dari muka-mukanya terlihat sangat siap. Memang kami juga sangat siap, bahkan membuat event Syariah Hero ini juga terhitung hari secara persiapan dan ini sponsor-sponsor kami ini full dari internal, izin Mas Ciko. Jadi dalam kepengurusan Mes Jaksel maupun Mes DK Jakarta ini peran kolaborasinya dan pentahelixnya sangat berjalan. Kalau Pak Prabowo di kabinetnya punya Zakon Kabinet, kalau Mes DK Jakarta dan Jakarta Selatan sangat Zakon Kabinet. Karena apa? Karena dari KSB dan kepengurusan dan lainnya itu melibatkan sosok pengusaha, artis dan influencer, tadi ada Mbak Jenita Janet, kemudian juga akademisi, kebetulan tadi wakil saya juga Waksekum ada Mbak Lili di belakang ya, dosen UPNVJ, Ekonomi Syariah, kemudian banyak dari sosok mahasiswa dan santri juga yang masih aktif di MES. Jadi sangat siap insya Allah ya, jadi kami akan sangat menanti kabarnya, ini kebetulan live streaming, recorded, jadi itu akan menjadi bukti yang akan kita ajukan ya ke bawah ya, daripada harus kita ajukan lagi ke MK gitu kan, tuntutan-tuntutan apapun lebih baik langsung kita bawa ke Mas Ciko. Mungkin izin sebelum kita tutup, apabila ada panelis yang bertanya bisa berkenan mungkin foto-foto aja, oke. Mungkin nanti berarti di private room ya, ini politisnya udah jaga. Oh ada satu, oke. Dua ya, terakhir ya, dua terakhir ya, izin ya. Ini karena udah dibantu oleh ya. Izin, 2 pertanyaan habis itu kita tutup ya, izin ya. Singkat, jelas, padat, kalau enggak tanya ke chat GPT. Oke, selamat sore Mas Ciko. Karena tadi Mas Ciko membahas persoalan di Tanah Abang, kebetulan saya juga salah satu pelaku usaha muda yang buka toko di Tanah Abang. Jadi kami para pelaku usaha muda ini cukup mengkhawatirkan Mas. Jadi yang ingin saya tanyakan ialah apa kebijakan strategis atau langkah konkret yang akan dilakukan oleh Mas Pram dan Bang Dul nanti ketika terpilih. Karena kekhawatiran kami ini para pelaku usaha muda Mas. Contoh saya petakan ini dari praktek yang ada di lapangan lah Mas. Kita memetakan bahwa para customer kita ini, orang-orang daerah ini kan masih pada yang belum ngerti, belum melek digital, masih bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan Mas. Jadi kan ini nggak jangka panjang dia Mas. Tentu kami sebagai pelaku usaha ini kan ada kekhawatiran Mas. Jadi langkah konkret apa yang akan dilakukan Mas Pram dan Bang Dul ketika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI. Terus permasalahannya Mas juga, pertama itu semakin rendahnya permintaan Mas. Kedua, tingginya biaya sewa Mas. Banyak sekali yang kami bayar Mas. Pertama, sewa gedung, uang listrik, terus uang kebersihan segala macam. Terus biaya pengiriman yang tidak stabil Mas. Itu saja mungkin yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Mas. Lu orang apa? Orang Minang? Ya, saya Minang. Mana? Di Pariaman. Ambo Pariaman. Oh, kedengeran Bos kalau orang suaranya. Terima kasih Mas. Udah. Bapak gue orang Pariaman, ibu gue orang Jawa. Bisa nebak ya. Jadi gini, tadi yang pertama terkait dengan langkah konkret ya. Yang pertama, tahu nggak apa yang mesti dilakuin di Tanah Abang? Beresin Bos Tanah Abang. Nggak nyaman kalau lewat Tanah Abang, bener nggak? Iya kan? Lalu lintasnya nggak nyaman, ya kan? Infrastrukturnya nggak nyaman. Suasananya aja udah nggak asik gitu. Tadi kan selalu dibilang bahwa Tanah Abang sepi. Tapi kalau kita lewat Tanah Abang macet. Iya kan? Iya bener nggak? Iya kan? Aneh kan? Nah itu gimana kalau rame? Nah artinya apa? Mas Pram dan Bang Dul itu nomor 1 akan membereskan terkait dengan infrastruktur. Nggak soal Tanah Abang aja. Kita bicara soal JIS, soal apa. Karena apa? Kalau lu punya gedung mewah, bagus, isinya juga bagus, orang nggak bakal mau datang kalau mengarah ke sana aja nggak nyaman. Itu satu. Itu yang harus diberesin. Kenapa? Karena orang lokal sendiri yang seneng belanja, ya tadi belanjanya harus megang yang gue bilang itu. Orang-orang tua ini kan kalau belanja kayak ibu gue, mertua gue gitu, kalau belanja tuh harus ke pasar, dia nggak suka tuh. Udah nih lihat Tokopedia nih gitu, nggak bisa nggak megang gitu. Nah sebenarnya itu kan suatu keuntungan buat teman-teman yang punya kios kan. Tapi mereka sekarang males ke Tanah Abang ya. Karena jalan jelek. Nah ini yang nomor 1 harus diberesin dan Mas Pram akan beresin itu. Itu 1. Yang kedua,
tadi akan betul-betul langsung mendata toko-toko kan, walaupun kita udah tahu karena kita udah kesana beberapa kali. Ada beberapa toko yang di sana juga yang sebenarnya udah juga laku jualan digital. Ya kan, laku jualan di online juga ada. Tapi ada yang benar-benar belum melek. Nah, itu akan dilakukan pelatihan secara rutin. Ya, pelatihan itu akan datang ke sana. Jadi nggak minta supaya datang, yuk datang ke tempat lain untuk ikut pelatihan, enggak. Pelatihannya on the spot. Kita akan datang ke sana, Mas Pram maksudnya, bukan kita ya, Pemprov ketika Mas Pram yang memimpin akan datang ke sana. Nah, kembali lagi sekarang juga salah satu problemnya adalah kenapa masih ada kurang permintaan, karena kan kita dibanjiri barang impor. Ya. Harus bekerja sama dengan pemerintah pusat kalau setelah itu. Tentunya bagaimana kita untuk melindungi produksi dalam negeri, ya kan, menjaga supaya enggak harus kalah harga dengan barang import yang kadang-kadang harganya nggak masuk akal. Barang Cina kan harganya nggak masuk akal. Lu kotak-kutik nih gimana caranya dia bisa bikin begini harganya 2 perak, iya kan? Ini kan nggak masuk akal ya. Dibikin masuk akal apa? Benar-benar betul-betul disortir apa barang yang boleh masuk, apa yang enggak. Yang nomor 1 tentu barang bekas. Yang sekarang ini kan memang nggak boleh masuk, tapi ujung-ujungnya masuk juga. Nah, ini juga harus dijaga. Tapi kan ini harus ada kerjasama yang erat dengan pemerintah pusat, yang kita meyakini di antara paslon-paslon yang lain, sosok Mas Pram itu adalah sosok yang paling cukup wibawanya dan karismanya dan networknya di internal pemerintah pusat untuk bisa bernegosiasi dengan pemerintah pusat. Mohon maaf ya, kalau dibandingin sama paslon yang lain, levelnya agak-agak kurang. Enggak, bukan kurang apa? Kurang untuk bisa bernegosiasi dengan menteri-menteri yang sekarang misalnya. Jujur aja, mudah-mudahan teman-teman nggak tahu deh udah pernah ketemu Mas Pram belum gitu ya. Mas Pram ini kan 10 tahun jadi sekretaris kabinet, ketika menjadi sekjen partai saya juga, PD Perjuangan, itu di zaman menjadi oposisinya Pak SBY. Tapi sampai hari ini Pak SBY sama dia sayang. Kan aneh ya. Ini ngomong apa adanya aja ya. Mas Pram itu 10 tahun setiap hari ketemu sama Pak Jokowi, dipercaya sama Pak Jokowi gitu ya. Terus hubungan Bu Mega sama Pak Jokowi ya tahu sendiri lah ya. Tapi terus Mas Pram sama Bu Mega masih disayang juga. Nah, ini kan ada sesuatu berarti. Sosok ini adalah sosok komunikator ulung, sosok yang mampu bagaimana bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak dan punya wibawa yang cukup untuk bisa kemudian mengajak pihak-pihak berkolaborasi bersama dia. Jadi artinya apa? Artinya kadang-kadang visi misi dan janji-janji politik itu enggak cukup. Kadang-kadang kita harus lihat dulu siapa yang janji. Iya kan? Kalau visi misi itu cukup, semua orang bisa maju artinya. Iya kan? Irfan aja maju, visi misinya paling bagus. Gitu. Kan enggak gitu. Artinya apa? Tadi selain tadi yang saya bilangkan janji-janji tersebut tadi bahwa ada pelatihan, memperbaiki infrastruktur, kemudian yang terakhir juga gimana caranya bisa menyelenggarakan festival-festival sehingga mengundang wisatawan-wisatawan domestik maupun luar negeri untuk bisa bikin Tanah Abang berjaya lagi seperti dulu. Gue tahu kok dulu ibu-ibu pejabat dari daerah-daerah kan belanjanya di Tanah Abang, iya kan? Mereka buka toko di sana, kemudian belanjanya semua Tanah Abang. Sekarang udah jarang begitu. Sekarang udah ada Alibaba lah, ada apa. Nah ini juga harus gimana caranya untuk bisa dibatasin ya, untuk orang bisa belanja seenaknya aja online di luar negeri, pembayarannya juga nggak jelas, nggak masuk dalam pajak di kita. Nah ini yang nanti tentunya harus dibicarakan dengan pemerintah pusat dan yang paling pantas, paling cukup wibawa untuk bisa bernegosiasi dengan pemerintah pusat dan memperjuangkan hak-hak warga Jakarta menurut gue ya Mas Pram, gitu kira-kira. Berarti kalau ada calon lain yang kemarin sowan ke 08 atau ke 07, berarti itu artinya apa tuh Bang? Iya. Wah ini 0807 juga mungkin belum pada connect juga Bang. Siap, izin sebelum kita tutup ada pantun penutup dan budaya. Oh mau tanya juga? Boleh? Pakai mic lagi berarti ya, oke. Siap, terakhir.
Baiklah, terima kasih. Saya Ahmad Pak Ciko. Saya tinggal di Jakarta Pusat. Sederhana saja, tadi Bapak menyampaikan 12 orang dalam satu rumah tidur sip-sipan. Terus juga menyampaikan masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pertanyaan saya, apakah program Joper setiap 3 bulan di kecamatan, serta pelatihan UMKM dan modal yang diberikan oleh Mas Pram mampu mengurangi kemiskinan? Atau adakah program-program Mas Pram lain yang belum Bapak sampaikan mengenai masalah kemiskinan ini, Pak? Tujuan saya bertanya seperti ini agar kita bisa memahami secara utuh program Pak Pram dan Pak Dol. Gunanya apa? Ketika kita nanti mengambil keputusan tanggal 27 November, kita sudah tahu siapa yang kita pilih, Pak. Nah, ini mesti jelas dulu kan apa sih program dari awal sampai akhir supaya kita ambil keputusan tanggal 27 November nanti, Pak. Terima kasih. Kalau dari awal sampai akhir ada 60 halaman, waktunya nggak cukup. Nanti saya kasih barcode-nya untuk bisa lihat website visi misi, itu satu. Tapi apakah itu cukup? Ya nggak cukup. Yang saya sebutkan tadi nggak cukup. Pastinya nggak cukup. Pastinya yang saya sebut ada 500.000 orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nggak mungkin juga Mas Pram jadi gubernur dan wakil gubernur dengan Bang Dul, besoknya 0. Nggak mungkin. Tapi yang pasti penurunan tingkat kemiskinan itu akan paling signifikan. Yang pertama, apa-apa yang kita sebutkan tadi akan betul-betul dikerjakan. Masalahnya kan Jakarta ini masalahnya klasik. Janji-janjinya juga klasik. Saya yakin kok yang janji pelatihan kerja itu bukan baru Mas Pram. Iya kan? Paslon lain juga. Paslon yang dulu-dulu juga, ya kan? Masalahnya apa? Dikerjain enggak? Nah itu. Yang bisa saya janjikan adalah, dan bisa Mas Pram dan Bang Dul janjikan, semua yang ada di visi misinya akan dikerjakan secara konsisten. Itu aja. Apakah bisa menghilangkan tadi kemiskinan? Sepertinya enggak, tapi bisa menurunkan dengan jumlah yang cukup banyak. Itu kira-kira nanti saya bisa kasih lihat website visi misinya terkait dengan kemiskinan, dan tentunya di luar itu semua bansos tetap akan dilanjutkan, ada tambahan lagi. Ada juga terkait dengan sarapan gratis, karena pemerintah pusat udah ngasih makan siang gratis untuk warga. Mas Pram dan Bang Dul akan kasih sarapan gratis untuk anak-anak sekolah, pemegang KJP. Pemegang KJP juga manfaatnya juga akan lebih banyak. Jadi banyak dari hal-hal yang belum saya sebutkan tadi akan ada tertuang di visi misi, tapi satu hal saya selalu ingatkan, visi misi yang lain juga bisa aja kita baca dan kita lihat bagus, tetapi pertanyaannya apakah sosok-sosok itu mampu untuk bisa mengeksekusi semua yang ada di visi misinya, dan betul-betul bisa terkait dengan bila ada hal-hal yang harus dinegosiasikan dengan pemerintah pusat, dianggap nggak dia ketika ketemu dengan para menteri di kabinet itu, ya. Gitu kira-kira. Terima kasih, luar biasa atas pertanyaan terakhir tadi ya. Ini lu orang media ya bro ya? Dari tadi pertanyaannya template sekali, ini kayak buat press release nih kejaran. Izin untuk pantun penutup, kita di Mes Jaksel suka ada budaya baru lah, pantun syariah. Jadi ketika kita sebutkan pantunnya, nanti biasanya bukan dijawab cakep tapi bisa dijawab Masya Allah, bisa ya Mas Ciko ya. Pergi ke Monas, makan soto, Masya Allah. Lanjut sowan ke kota Solo, Masya Allah. Astagfirullah. Waduh, ada apa itu? Di Solo. Lanjut ya. Terima kasih Mas Ciko sudah hadir ke Syariah Hero. Semoga Allah memberkahi Mas Pram Rano. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum saya kembalikan ke MC. Selanjutnya ada izin penyerahan plakat Mas Ciko apabila berkenan. Baik, terima kasih Bang Ciko dan juga moderator Pak Saikum Irfan Syauqi atas talk show-nya di sore hari ini. Untuk Ketum AUSI dipersilakan untuk memberikan penghargaan berupa plakat. Dan untuk Tum Angga dipersilakan untuk ikut foto bersama. Bang Danu masih ada? Enggak ada ya?
foto semuanya? Oh ya, baik. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk teman-teman semua untuk ikut foto bareng di atas panggung. Dipersilakan teman-teman semua, dipersilakan untuk maju ke daerah panggung untuk foto bersama. Silakan. Oh, di foto booth aja.